Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, saya akan melanjutkan konten baca buku saya, yakni membaca buku dengan judul Bid'ah dan Khurafat di Indonesia, buah karya Abu Umar Abdillah. Kali ini saya akan membacakan subjudul dengan judulnya Tertampik Meskipun Niatnya Baik. Banyak dalih untuk bertahan dalam kebid'ahan atau membelanya. Salah satunya adalah niat. Yang penting kan niatnya baik. Demikian jawaban yang sering kita dengar. Kalaulah yang menjadi acuan adalah hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Maka maksud hadis tersebut adalah amal yang baik, bukan amal yang buruk. Sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama termasuk Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Niat yang baik tidak bisa mengubah status maksiat menjadi amal taat atau bid'ah berbalik menjadi sunnah. Kalaulah penilaian dari sisi niat, tentulah seseorang boleh melacur asalkan niatnya untuk mendapat pahala, mencari rezeki atau menghibur. Begitupun dengan dosa yang lain. Alasan niat untuk mengukuhkan bid'ah juga pernah dibantah oleh sahabat agung Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari sahabat Ibnu Mas'ud melihat orang-orang berkumpul di masjid. Tangan mereka menggenggam kerikil. Lalu salah seorang di antara mereka memberikan komando, takbirlah kalian 100 kali. Mereka pun membaca takbir 100 kali. Tahlil 100 kali. Mereka pun tahlil 100 kali. Bertasbihlah 100 kali. Mereka pun membaca tasbih 100 kali. Sontak Ibnu Mas'ud marah dan berkata, "Apa yang sedang kalian lakukan ini?" Mereka menjawab, "Wahai Abu Abdurrahman, kami menggunakan kerikil ini untuk menghitung bilangan takbir, tahlil dan tasbih." Beliau menjawab, "Hitung saja kesalahan kalian. Aku jamin kebaikan kalian tidak akan sia-sia. Celakalah kalian, alangkah cepatnya kalian binasa. Padahal para sahabat Nabi kalian masih hidup. Baju beliau pun belum lagi usang. Gelas beliau belum lagi pecah. Demi yang jiwaku ada di tangannya. Kalian mengaku berjalan di atas jalan yang lebih lurus dari jalan Muhammad. Atau kalian sedang membuka pintu kesesatan?" Mereka pun berkilah, "Kami bermaksud baik, wahai Abdurrahman." Beliau berkata, "Berapa banyak orang yang bermaksud baik tetapi tidak kesampaian." Niat baik belum cukup syarat untuk disebut sebagai ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Masih ada syarat yang harus dipenuhi, yakni cara yang benar, yakni cara yang sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpanya maka amal tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala meskipun niatnya baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa beramal tanpa ada perintah dariku, maka tertolak. Hadis riwayat Muslim. Alangkah indahnya kesimpulan Fudail bin Iyad. Sesungguhnya amal itu apabila ikhlas tetapi tidak benar, maka tidak diterima. Dan jika benar tetapi tidak ikhlas, maka tidak diterima pula. Amal yang diterima adalah manakala ikhlas dan benar. Ikhlas adalah beramal karena Allah, sedangkan maksud benar adalah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam.